Coba kita ke Pak Ito. Pak Ito, kalau ada dugaan di awal kasus begitu, penanganannya ini tidak sesuai, yang akhirnya berbuntut berarti dengan putusannya juga tidak sesuai dengan faktanya. Ini seperti apa itu? Iya, saya sependapat dengan Pak Kurdi ya. Kan meskipun ini sudah masuk dalam ranah proses peradilan, namun kan hulunya tadi itu adalah berawal daripada proses penyidikan ya. Maka Polri juga telah melakukan eksaminasi ya. Saya sangat tahu bahwa dari tim Itwasum telah berangkat ke Cirebon dan sudah selesai, sekarang sedang mengumpulkan kesimpulan apakah ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyidik. Nah, sekarang kan Saka Tatal kalau tidak salah mengajukan pra peradilan. Ya, pra peradilan kan untuk dari tersangka ya, tersangka Peggy juga ya. Kemudian mungkin di sini bisa diuji daripada bagaimana proses formalnya untuk proses peradilan. Tentunya ini sekarang tinggal menjadi satu bahan karena ini sudah merupakan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Kurdi bahwa ini adalah menjadi satu kewenangan daripada pengadilan. Siapapun juga nanti yang menerima harus bisa menerima apapun keputusan pengadilan. Nah, sebaliknya dari yang disampaikan tadi bahwa kemungkinan ada kesalahan atau dalam kejanggalan ya dalam proses penyidikan, ini pun akan menjadi pertimbangan ya bagi Polri pun tidak akan mungkin menutupi, apalagi ini yang turun adalah dari Bareskrim Polri ya. Saya tadi sedikit mungkin ingin menambahkan bahwa dalam pasal 183 KUHP, hakim pun juga tidak bisa menjatuhkan eh, pidana apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang mempunyai keyakinan bahwa hakim itu peristiwa itu benar-benar bisa terjadi ya. Jadi saya kira mungkin dari proses penyidikan saat ini juga dari pihak Mabes Polri ya sudah turun, kemudian juga dari Kompolnas ya. Kita tinggal lihat saja apakah memang ada kesalahan atau pelanggaran dalam proses penyidikan yang bisa menjadikan sesuatu bahan apakah memang kasus ini apa perlu diuji kembali ataupun sudah bisa diterima oleh pihak pengadilan. Saya kira ini mungkin dari proses penyidikannya ya, Mbak Rati, Mbak Mas Fadil ya. Siap, Pak Ito. Saya ingin komentar juga dari Bang Farhad Abbas dan juga Mbak Cindy. Apalagi tadi Pak Ito mengatakan, ya ini hakim sudah memiliki keyakinan yang kuat begitu ya. Dua alat bukti saja sudah cukup seperti itu. Apa komentar Anda, Bang Farhad dan juga Mbak Cindy? Usai jeda periode berikut ya. Kami akan kembali ke Anda saat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Farhad. Bang Farhad, kalau melihat tadi Pak itu mengatakan bahwa ya ini sudah keyakinan hakim memutuskan dengan dua alat bukti yang sudah cukup kuat dianggapnya begitu ya, dapat memutuskan salah satunya diantaranya adalah Saka Tatal begitu. Apa tanggapan Anda? Dari awal baik penuntut umum pun majelis hakim itu menurut kami hanya terfokus pada pengakuan terdakwa aja gitu. Tidak ada saksi ataupun pendukung lainnya ya, terutama saksi-saksi yang mendengarkan langsung maupun melihat atau mengalami atau melihat langsung terjadinya pembunuhan itu. Nah, kemudian tidak adanya keseriusan daripada jaksa penuntut umum, terutama tidak menghadirkan dua saksi, Aib dan Dede itu di pengadilan. Oleh karena itu, kita masih menganggap bahwa dari ke-8 terdakwa, hanya satu orang aja yang melakukan upaya hukum sampai kasasi. Itu pun dalam memori kasasinya ataupun memori bandingnya itu masih banyak kesalahan-kesalahannya. Baik penulisan nomor perkara dan lain sebagainya. Sehingga kita menganggap ini tidak terlalu serius pengacara yang menangani, khususnya klien kami yang namanya Bang Farhad, Saka Tatal. Kita flashback di tahun 2016, apakah memang saat itu di pengadilan hanya mengandalkan saksi-saksi yang ada, dalam arti kan sudah ada permintaan terkait ahli CCTV, kemudian barang bukti lainnya, ini berarti tidak cukup komplit saat itu ya? Ya, kalau kami perlihatkan atau kami periksa berita acara maupun pertimbangan hakim ya memang seperti itu. Nah, baik visumnya ya. Tapi saya nggak mau mengomentari masalah visum dulu. Bahkan kami pada hari ini mau ke Rumah Sakit Gunung Jati dan Rumah Sakit Polri Indramayu. Saya khawatir bahasa
luka di visum itu berbeda dengan apa yang kami baca saat ini gitu. Jadi sebaiknya kami akan berdiskusi dengan rumah sakit. Kalau dari BAP adanya tusukan ataupun sabetan benda berupa samurai mengakibat kematian, tapi dalam kesimpulan yang sementara kasat mata saya nampak tidak ada tusukan ataupun luka-luka apa yang dialami selain benturan maupun memar di dalam tubuh korban. Baik, baik. Saya mau ke Mbak jadi Cindy. Mbak fokusnya, Cindy mungkin juga boleh. Ya, Bang. Ya, kami sudah membuat laporan mendukung upaya Polri ya. Artinya polisi kita anggap positif dulu lah, karena pihak kepolisian mendapat berita acara katanya tanpa melakukan penekanan atau tekanan atau kekerasan gitu. Nah, kami berpikir positif, memang upaya PK itu yang utama. Mudah-mudahan hakim-hakim PK ini nanti bisa menganulir kembali, melihat apakah kinerja pihak penyidik maupun kejaksaan maupun hakim di tingkat pengadilan negeri pertama, khususnya yang 5 orang yang tidak mengajukan banding, pengacara tanpa melakukan upaya banding dengan hukuman seumur hidup semua, itu menurut saya satu kejahatan yang luar biasa, membiarkan kliennya menerima putusan hukuman seumur hidup. Nah, di sini yang kami hari ini kita akan ke pengadilan, kemudian kita akan kembali menyerahkan BAP. Mohon kepada pihak kepolisian agar Polresta Cirebon dapat menerima laporan para saksi-saksi palsu itu cukup dengan pertimbangan atau putusan pengadilan. Kalau disuruh nyari BAP, pihak Polresta Cirebon bilang BAP-nya udah nggak ada di Polresta Cirebon, sedangkan itu merupakan produk polisi. Berarti ada satu lagi ide kami untuk melakukan laporan perintangan penyidikan terhadap oknum-oknum kepolisian yang menghambat, dan termasuk pengacara lama yang tidak menyerahkan BAP sebagai bukti untuk diajukan kepada kepolisian atas pencabutan saksi keterangan di pengadilan itu. Poinnya. Kita akan bergeser ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, apakah sebelumnya juga Rivaldi sudah ada mungkin banding di tahun 2017 silam, kemudian juga apa yang menjadi alasan mungkin saat itu di persidangan bahwa hasil visum ini juga tidak menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim? Ya, baik, terima kasih. Pada tahun 2017 ya. Pada tahun 2017 kami tim pengacara dari Rivaldi sudah mengajukan banding, sudah mengajukan kasasi, terus dalam persidangan juga kami sudah terus memberikan bukti kepada majelis bahwa Rivaldi bukanlah Andika yang sudah dibikinkan BAP oleh Pak Rudiana.